Oke, setelah kita refresh sedikit beberapa konsep dasar dari project management, kemudian kita akan masuk ke agenda utama kita, project cost management. Quick saja, nanti kita hanya akan memberikan brief explanation. Yang pertama terkait dengan konsep, kenapa sih kita perlu melakukan project cost management, dan yang kedua adalah step-nya. Jadi tahapan-tahapan yang bisa dilakukan. Anda tentu harus mempelajari detailnya di materi kita karena kalian punya tugas kelompok yang harus dikerjakan. Konsep dasarnya sebenarnya sangat sederhana, jadi kita saat mengerjakan pengelolaan biaya di project cost management, berarti kita sedang melakukan sebuah proses atau tahapan-tahapan sistematik. Tujuannya apa? Tahapannya adalah bertujuan untuk memastikan bahwa proyek kita nantinya akan bisa diselesaikan di dalam atau within the approved budget. Artinya, kalau kita diberi budget, misalkan Anda menjadi pimpro sebuah event pernikahan kakak misalkan. Kemudian kakak sudah menyatakan dan Anda setuju, ini total budgetnya cuma 500 juta, maka dari sisi cost, project akan dianggap berhasil jika bisa diselesaikan, dituntaskan dengan biaya 500 juta atau lebih rendah. Nah, cost management tujuannya adalah memastikan hal tersebut. Di awal dibuat rencana, kemudian di tengah akan dilaksanakan dan dikontrol untuk memastikan semuanya bisa dilaksanakan sesuai dengan budget yang ada atau approved budget. Konsep dasarnya kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat bagaimana step-step yang perlu dilakukan, maka kita akan melihat bahwa PMBOK memberikan 4 step ini. Kita ambil case study-nya tetap ya, wedding organizer, Anda sebagai pimpro untuk kakak Anda yang menjadi klien. Tahapannya akan ada 4 secara umum. Nomor 1, 2, dan 3 saya beri warna hitam karena alasan tertentu. Nomor 4 warna merah dengan alasan tertentu juga. Tahapan 1 sampai 3 diberi warna hitam karena dilaksanakan pada tahapan project planning. Jadi pada saat Anda melakukan perencanaan. Ini project planning. Sementara warna merah yaitu cost control ini dilaksanakan pada saat atau bersamaan dengan eksekusi proyek. Jadi proyek dilaksanakan, bersamaan dengan itu, maka tahapan keempat, cost control juga dilaksanakan. Kira-kira seperti itu. Karenanya, kita nanti akan lihat bahwa setelah tahapan 1, 2, dan 3 sekaligus dilaksanakan, maka bentuk dari output atau deliverable-nya adalah rencana. Biasanya bentuknya tentunya dokumen. Sementara eksekusi sesuai dengan nature-nya, bentuknya adalah pelaksanaan dan monitoring serta control. Nanti kita akan lihat secara lebih detail di slide-slide berikutnya. Jadi 1, 2, 3 bentuknya dokumen dan yang keempat adalah pelaksanaan. Karenanya untuk tugas kelompok, Anda hanya akan bisa melakukan tahapan 1 sampai 3 karena tahapan 4 tidak akan kita laksanakan. Untuk memberi konteks bagaimana project cost management itu akan diintegrasikan di dalam overall project plan, kita mungkin harus sedikit kembali ke materi-materi di awal. Salah satu yang sangat penting adalah melihat tahapan-tahapan utama di project management. Di awal
sebelum UTS, tentunya pengampu sudah memberi highlight bahwa project management itu secara generik akan bisa dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan pertama biasa disebut tahapan inisiasi, project initiation. Kemudian setelah itu akan ada tahapan project planning. Kemudian setelah itu akan ada project execution dan control, monitoring dan control. Kemudian setelah itu kita akan punya project closure atau penutupan. Ini tipikalnya akan seperti ini. Tentunya satu project dengan yang lain bisa ada sedikit variasi. Inisiasi artinya adalah membuat tim atau tim development, formation, menyiapkan ini itu dan sebagainya. Sebagai project manager di wedding organizer, untuk kakak di sini Anda akan mendevelop konsep awalnya, merekrut teman-teman, saudara, ponakan, kakak, adik untuk menjadi bagian dari tim, setting the goals di awal, masih overall dan seterusnya. Jadi itu inisiasi. Pada saat masuk ke project planning, maka konsep perencanaan pelaksanaan dari projectnya akan dituangkan dalam dokumen-dokumen. Di awal Anda sudah belajar tentang scope management, dan di situ ada scope planning, salah satunya. Dokumennya salah satunya adalah project master plan. Nah, Anda sudah melakukan itu. Kemudian pada saat belajar time management, Anda sudah membuat schedule. Oke. Bentuknya juga dokumen. Oke. Dan itu Anda juga sudah mengerjakan sebelum UTS. Hari ini kita akan belajar cost. Salah satu dokumen yang akan dibuat adalah project budget. Bentuknya adalah planning juga. Dan seterusnya sampai 10 area di PMBOK akan dilaksanakan. Jadi di setiap area PMBOK dari 10 itu pasti akan ada bagian planningnya. Dan kalau kita lihat dari tahapan ini, semua plan tersebut akan dikerjakan pada satu stage, satu tahapan umum yang disebut project planning. Dan nantinya biasanya pengerjaannya tidak harus urut seperti ini, bahkan akan ada iterasi. Artinya setelah schedule plan dibuat, bisa jadi skopnya kelihatan ada kesalahannya, harus dibenerin. Setelah budgetnya dibuat, skopnya atau schedule-nya juga harus diperbaiki, dan seterusnya sampai di bawah. Setelah semuanya jadi planningnya, maka kita freeze dulu plannya, kita bekukan, kita sebut itu sebagai official project plan. Sehingga kita akan siap untuk masuk ke tahapan berikutnya. Karena kali ini kita fokus pada project cost management, maka waktu kita tadi sebutkan ada 3 tahapan untuk planning, maka dia akan masuk di sini, dari resource planning dan seterusnya. Dan saat tadi dikatakan bahwa tahapan keempat dari project cost management itu terkait dengan cost control, maka tahapan itu akan dilaksanakan di tahapan execution and control bersama dengan pelaksanaan tahapan-tahapan yang terkait dengan manajemen scope, manajemen schedule, budget, dan seterusnya di sini. Kira-kira itulah konteks dari 4 tahapan project cost management. 3 masuk di planning, 1 masuk di execution dan control. Tahapan pertama, yang disebut sebagai perencanaan sumber daya, resource planning. Pada tahapan ini sebenarnya cukup straightforward. Yang perlu Anda lakukan adalah membuat atau menentukan sumber daya apa saja yang dibutuhkan dan berapa jumlahnya untuk setiap aktivitas
yang perlu dilakukan di proyek itu. Saat kita bicara sumber daya, tentunya kita mengenal akan ada sumber daya manusianya, siapa yang mengerjakan aktivitas itu. Kemudian kita punya mesin atau peralatan, kita akan punya hal-hal yang lainnya. Tadi sudah ada man, mesin, kemudian material, ya, bahan baku, dan seterusnya. Hal-hal tersebut perlu ditentukan pada saat planning ini. Nah, satu kata kunci yang baru saja saya sebut adalah menentukan sumber daya untuk setiap kegiatan. Artinya apa? Pada saat Anda melakukan resource planning, Anda harus sudah punya rencana kegiatannya. Untungnya, rencana kegiatan itu sudah dikerjakan di project time management sebelumnya. Di sana termasuk salah satunya yang paling penting adalah WBS atau Work Breakdown Structure. Dari Work Breakdown Structure lah Anda akan mendapatkan masukan aktivitas-aktivitas apa yang harus dilakukan di project. Dari sana kemudian di breakdown lebih lanjut untuk menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Tentunya selain work breakdown structure, kita akan perlu mendapatkan beberapa referensi lain. Misalnya adalah dari work breakdown structure saja mungkin Anda tidak akan punya ide. Kalau saya itu pengen bikin kartu undangan pernikahan tadi misalkan, kira-kira butuh orang dengan kualifikasi apa saja ya? Sehingga Anda perlu ngecek informasi historis masa lalu. Dalam kasus tadi mungkin artinya nanya teman yang pernah melakukan hal yang serupa. Kemudian hal lain yang perlu dijadikan acuan adalah scope statement. Cek ulang untuk memastikan bahwa boundary pekerjaannya tidak terlewati dan tidak ada yang kurang juga. Kemudian kita juga bisa lihat kalau kita bicara perusahaan, apakah perusahaan kita punya pool of resources, sumber dayanya ada internally. Karena jika tidak ada, berarti kita harus punya strategi untuk acquiring atau akuisisi sumber daya tadi dari pihak luar. Kemudian perlu cek juga apakah ada kebijakan-kebijakan khusus terkait dengan resource planning. Misalkan pada hari Minggu tidak boleh ada yang kerja, libur. Tidak boleh ada yang lembur misalkan. Kalau ingin menggunakan outsourcing maka harus begini-begini dan seterusnya. Itu adalah organizational policy. Dan kemudian lagi dari project time management Anda sudah punya duration estimates. Nah, dari semua ini akhirnya Anda akan bisa menentukan resource requirement untuk tahapan resource planning. Sehingga kalau digambarkan dalam bentuk konseptual, maka kira-kira resource planning akan seperti ini. Kita sudah punya informasi aktivitas-aktivitas dari WBS dan juga sudah ketahuan bagaimana estimasi durasi masing-masing. Kemudian kita perlu mendefinisikan atau breakdown lebih lanjut berapa personel yang diperlukan given the estimated duration untuk mengerjakan ini termasuk kualifikasinya, berapa jumlah equipment yang dibutuhkan untuk membantu personel tadi, kemudian apa bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk pekerjaan itu, dan hal-hal yang lainnya. Itulah ide dasarnya. Sehingga kalau dibuat dalam bentuk tabel, kira-kira akan menjadi seperti ini. Akan sangat membantu jika tabelnya itu selalu dikaitkan dengan WBS ID, sehingga kita bisa selalu melacak ke sumber dari aktivitasnya. Kita tuliskan di sini WBS ID-nya. Kemudian aktivitas yang terkait dengan WBS ID tersebut,
Kemudian requirement atau kebutuhan sumber daya untuk manusia, untuk mesin, untuk material, dan hal-hal yang lainnya. Ingat bahwa untuk manusia kita juga perlu state kualifikasinya. Jumlahnya tentunya sangat ditentukan dengan atau oleh estimasi durasi yang sudah ditentukan di project time management. Kira-kira ini ide dasarnya.